Daya sang kuasa ada untuk kita. Aku benci kamu, Intan. Aku benci kamu. Abi bangun, Bi! Bangun, Bi! Bi! Sini dong, Bi! Ayo pulang dong, Bi! Abi bangun! Suster, cepat bangun, Suster. Benar-benar menang tuh nggak tahu diri. Udah ketahuan selingkuh masih aja ngelak. Suster, Iya, Dok. tolong kamu cari dokter spesialis kandungan Dokter Lina ya. Baik, Dok. Dokter, ada masalah di kamar sebelah. Iya. Pokoknya saya mau memindahkan anak saya ini ke rumah sakit lain. Rumah sakit ini tuh nggak becus, apalagi dokternya. Saya mulai sekarang mau cari rumah sakit lain. Maaf, Bu. Oh, jadi dokter yang sudah menghamilin Intan menantu saya, iya? Sepertinya Ibu ada salah paham. Saya dan... Udah ya. Saya betul-betul tidak mau ada penjelasan dari dokter. Jangan-jangan dokter yang membuat anak saya makin memburuk kondisinya. Karena kalau anak saya mati, dokter bisa menikahin Intan menantu saya, iya kan? Saya tidak pernah melakukan hal itu, Ibu. Ingat ya, Dok. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya dan kondisi anak saya makin buruk, dokter akan saya tuntut. Dok. Sudah. Kamu istirahat dulu aja. Kondisi kamu masih sangat lemah. Kasihan janin kamu. Suami saya nggak menginginkan bayi ini, Dok. Dia mengira bayi ini bukan anak dia. Dia minta saya gugurkan kandungan. Tadi ibu mertua kamu juga ada di sini. Kondisi suami kamu drop. Dan dia minta Pak Abi pindah dari rumah sakit ini. Karena mereka menganggap saya ada main dengan kamu. Ya Allah, maaf ya, Dok. Dokter jadi terbawa-bawa. Kamu jangan terus-menerus menyalahkan diri kamu. Lalu, apakah kamu masih ingin mempertahankan bayi kamu? Iya. Saya nggak akan menggugurkan kandungan ini. Ini buah hati saya dan suami saya. Saya akan pertahankan. Intan, sebaiknya kamu memberitahukan keadaan kamu yang sebenarnya kepada suami kamu. Enggak, Dok. Saya nggak mau menambah beban dia. Sabar ya, Bi. Segera kamu ceraikan Intan. Mama nggak mau dia menuntut tanggung jawab dari kamu. Padahal kan kamu tahu, anak itu bukan anak kamu. Aku sudah menjatuhkan talak, Ma. Tapi pengacara bilang, aku tidak bisa menceraikan dia selama dia masih hamil. Mama betul-betul menyesal sudah biarin kamu menikah sama Intan. Harusnya waktu itu kamu denger dong omongan Mama. Kamu pasti nggak menderita kayak gini.
Kenapa kamu tega melakukan semua ini, Intan? Kamu harus tahu, aku sangat mencintaimu. Ya Allah, hanya kepadamu-lah hamba memohon. Berilah hamba kekuatan. Sembuhkanlah suami hamba. Dan selamatkanlah anak dalam kandungan hamba. Buka hati suami hamba, ya Allah, agar dia mau menerima anak ini. Amin. Abi, kamu makan ya sayang ya. Dihabisin ya nak. Ini. Rasanya lebih enak kalau Intan yang menyuapi aku makan, Ma. Bi, kamu bisa nggak mikirin Intan? Intan itu udah menyakitin kamu. Aku mau mati saja, Ma. Kamu tuh harus semangat sembuh, Bi. Semangat dong. Kamu ngapain sih mikirin perempuan yang sudah nyakitin hati kamu? Kan ada mama di samping kamu. Intan sudah pergi, Ma. Aku sudah nggak kerja lagi. Dan kondisiku semakin lemah. Untuk apa aku hidup? Intan, kamu harus ikuti anjuran dokter Lina ya. Banyak istirahat dan jangan mikirin hal lain. Iya. Aku tuh sebenarnya nggak enak banget. Kayaknya nyusahin kamu terus. Aku baru mulai kerja aja, sekarang udah harus keluar lagi dari pekerjaan aku. Saya tidak pernah merasa disusahkan oleh kamu. Terima kasih ya. Kamu udah banyak banget nolongin aku. Saya juga memikirkan bayi yang ada di rahim kamu. Hidup saya untuk bayi ini. Semua akan saya berikan buat dia. Intan, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Cuman agak mual aja. Ya udah, sekarang kamu masuk ke dalam istirahat ya. Iya. Makasih ya. Permisi. Maafin Mama. Maafin Mama. Kalau Mama nggak bisa membesarkan kamu. Maafin Mama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Intan. Intan.
yang nyari. Ada yang nyari, Pak. Bilang saja saya tidak ada, Bi. Tapi katanya penting. Bantu saya. Iya, Pak. Kamu berani sekali kamu datang ke rumahku. Sekarang keluar. Keluar dari rumahku. Maaf, saya tidak akan pergi. Sudah lama sekali saya memendam rahasia ini. Dan sekarang sudah saatnya saya memberitahukan kepada Anda. Aku tidak butuh penjelasanmu. Sekarang keluar. Keluarlah dari rumahku. Saat ini, istri Anda akan melahirkan. Dan kondisinya sangat kritis. Istri, aku tidak peduli dengan anak itu. Karena anak itu bukan anakku. Masalah peduli atau tidak, itu urusan Anda. Tapi yang pasti, saya tidak ingin Anda menyesal. Dan ini, surat yang ditulis oleh istri Anda sendiri untuk Anda. Saya berharap Anda yang membacanya. Permisi. Untuk suamiku tercinta, maafkan aku jika aku nggak bisa jujur sama kamu, Mas. Aku terpaksa simpan rahasia ini karena aku nggak mau membebani pikiran kamu. Umur aku mungkin nggak akan lama lagi. Karena aku menderita kanker rahim. Anak yang ada di kandungan aku adalah anak kamu. Buah hati kita, bukan Dokter Indra. Pinta aku cuma satu. Tolong jaga baik-baik anak kita ya, Mas. Kamu harus sehat demi anak kita. Jangan sampai dia kehilangan ibu dan juga ayahnya. Bi, Ya, Pak. Ya, Pak. panggilkan taksi untuk saya. Ya, Pak. Abi, Bi, kamu tuh mau kemana sih? Aku mau ke rumah sakit dulu. Hari ini belum jadwal kamu kemo. Bukan aku, Ma, tapi Intan. Masih aja kamu urusin perempuan kayak gitu doang. Sudah lama, aku nggak bisa jelasin ke Mama sekarang. Intinya, Intan sedang kritis. Dia di rumah sakit, Ma. Dia mau melahirkan anakku, cucu Mama. Bi, tunggu, mama ikut. Ya Allah, maafkanlah hamba ya Allah. Selamatkanlah istri hamba, anak hamba. Maafkan hamba yang telah menuduhnya yang bukan-bukan ya Allah. Intan, ini anak kamu perempuan. Cantik seperti kamu. Dok, tolong
bilang ini darah dagingnya. Itu anakku, Ma. Ini anakku, Ma. Ini Dokter Lina. Dia adalah dokter spesialis kandungan yang mengurus Intan. Dan dia juga adalah calon istri saya. Apa, Dok? Jadi ini calon dokter Indra. Maafkan saya, dokter. Maafkan saya karena saya selama ini telah menuduh dokter yang bukan-bukan. Sekarang, bagaimana keadaan istri saya, Dok? Saya minta maaf. Saya sudah menjelaskan semuanya kepada istri Anda tentang resikonya. Tapi ternyata dia lebih memilih mengorbankan nyawanya demi keselamatan anak kalian. Dan dia juga telah menyerahkan sumsum tulang belakangnya untuk kesembuhan Anda. Tidak, Dok. Ini tidak mungkin terjadi. Ya Allah. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku telah menuduh kamu yang bukan-bukan. Yang ikhlas dan sabar ya Pak Abi. Semoga pengorbanan Intan menjadi pelajaran buat kita semua. Ya hikmatnya hanya padamu. Alhamdulillah ya, Bi. Operasi kamu berjalan lancar, kamu bisa aktivitas lagi. Intan lah yang membuat aku sembuh. Dia terlalu banyak berkorban untukku. Iya, Mama juga menyesal. Mama selalu nyalahin Intan selama ini. Cucu Mama. Hidayah sang kuasa Terima kasih ya, Sus. untuk kita. Ini anakku, Ma.